Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kembali lagi dengan Pak Nurjaya di sini. Pak Nurjaya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi untuk pelajaran tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu silahkan kalian persiapkan yaitu buku paket tema 1 dan juga alat tulisnya. Sudah siap? Kalau belum, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Jika sudah siap, marilah sama-sama kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kita mulai kegiatan kita hari ini yaitu pada pembelajaran 5 halaman 116. Silahkan dibuka buku paket tema 1 kalian halaman 116. Sebelumnya kalian telah belajar teknik menari bungong cempa. Ya, bungong cempa, ya, tari bungong cempa ini dapat ditampilkan dalam formasi duduk ataupun berdiri. Masih ingat formasi-formasi pada tari bungong cempa? Nah, silakan kalian lihat pada halaman 97. Ya, di halaman 97 ada beberapa formasi teknik dalam menari bungong cempa. Sudah dilihat halaman 97? Nah, di sini ada formasi gerakan A, ada formasi gerakan B, formasi gerakan C, dan formasi gerakan D. Nah, ini adalah formasi-formasi pada tarian bungong cempa, yang mana formasi gerakan A ini berbentuk seperti satu barisan lurus secara sejajar, ya, mendatar. Dan kemudian formasi gerakan B ini berbentuk seperti huruf V, ya. Sedangkan formasi gerakan C berbentuk lingkaran. Dan formasi gerakan D ini berbentuk zigzag. Oke, sudah paham anak-anakku sekalian? Nah, kalau sudah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Tahukah kalian bahwa Tuhan menciptakan budaya yang berbeda agar kita saling mengenal dan saling menghargai? Perbedaan itu indah. Perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Nah, jadi perbedaan yang kita miliki dengan teman-teman kita harus kita sikapi, harus kita syukuri, yaitu dengan cara menunjukkan sikap saling menghargai, ya, dan juga saling menghormati. Kita nggak boleh merasa diri kita paling benar, kita nggak boleh merasa diri kita paling pinter, ya. Perbedaan yang ada itu harus kita sikapi dengan rasa saling menghargai dan saling menghormati. Tidak boleh saling mengejek, ya, atau saling menghina, itu nggak boleh. Salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya. Ya, jadi cara untuk menghargai keberagaman budaya yaitu kita harus mempelajari dan melestarikannya. Apa yang kita lestarikan dan kita pelajari yaitu budaya itu sendiri. Karena di Indonesia ini termasuk negara yang memiliki banyak budaya. Ya, pada sebelumnya kita sudah pelajari ada makanan ada rumah adatnya yang berbeda, ada tariannya, ada jenis alat musiknya,
Bahkan suku bangsanya juga berbeda, ya. Menggunakan bahasa juga bahasa daerah yang berbeda. Nah, itu yang harus kita pelajari dan harus kita lestarikan. Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Jelas anak-anakku sekalian? Jadi tugas kita adalah untuk mempelajari dan melestarikan keberagaman budaya Indonesia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menunjukkan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Ya, oke, paham. Kita lanjut. Kita lanjut pada pembelajaran ke-6. Ya, pembelajaran ke-6. Apakah kalian pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kalian tunjukkan ketika bekerja sama tersebut? Ada yang di sini yang sudah bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda-beda, misalkan dengan agama yang berbeda, ya. Ada dengan suku bangsa yang berbeda, sudah pernah? Nah, sikap apa yang perlu kalian tunjukkan ketika kalian bekerja sama tersebut? Sikap yang harus kita tunjukkan adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai. Nah, itu adalah kunci kita dalam menghadapi perbedaan. Agar apa? Agar hidup kita menjadi hidup yang akur, ya, hidup yang harmonis. Tuh, paham? Ya, di halaman 122 untuk pembelajaran ke-6. Nah, di sini ada bacaan yang berisikan tentang perbedaan. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Dari bacaan ini dapat kita ambil hikmah, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Walaupun pada hal ini, ya pada bacaan ini, Udin, Edo, dan Beni berbeda. Bukan hanya berbeda dalam budaya, tapi mereka pun berbeda dalam hal agama. Ya, Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Tapi walaupun berbeda, mereka tetap kompak dan tetap bekerja sama. Alhasil, tim mereka menjadi juara dalam lomba tersebut. Ya, anak-anakku sekalian, jadi perbedaan yang ada harus kita sikapi dengan saling menghormati dan saling menghargai. Harus tetap bekerja sama. Nah, selanjutnya di halaman 123 ada tugas, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Sudah siap alat tulisnya? Mari sama-sama kita jawab bersama ya. Nomor 1, ya bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Jawabannya adalah pendapatku tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni sangat bagus dan patut dicontoh. Sebab mereka bersahabat tanpa membedakan latar belakang budaya dan agama masing-masing. Nah, itu jawabannya ya. Jadi sangat bagus dan patut kita contoh. Ya, karena perbedaan mereka itu tidak menjadi penghalang, ya. Mereka tetap saling bekerja sama. Ya, sudah ditulis? Kalau belum sempat ketulis, nanti bisa kalian lihat setelah video ini ya.
Nomor 2, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jika pernah, ceritakan secara tulis. Jika belum pernah, tuliskan sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Oke, silakan. Apa kalian sudah pernah apa belum nih untuk bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Ya, kalau belum, nah ini jawabannya ya. Aku belum pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda agama. Jika ada kesempatan, kami akan saling berbagi tugas sama rata tanpa membeda-bedakan agama. Aku juga akan menghargai pendapat yang diberikannya. Nah, ini jadi saling menghargai ya pendapat-pendapat yang diberikan oleh teman-teman kita walaupun mereka berbeda dengan kita agamanya. Oke, sudah tulis? Dan yang terakhir, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Ya. Yang dapat kita simpulkan dari cerita tersebut adalah perbedaan latar belakang seperti budaya dan agama seharusnya tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Dengan latar belakang yang berbeda, justru kita bisa saling melengkapi. Itu hikmahnya ya, atau pesan yang dapat kita ambil dari bacaan yang tadi kita baca bersama-sama. Oke, sudah? Jika belum selesai, nanti bisa dilanjut setelah video ini ya. Bapak akan melanjutkan untuk yang terakhir, yaitu halaman selanjutnya. Silahkan kalian buka halaman 126. Di situ ada cara membuat ringkasan ya. Cara membuat ringkasan, yang pertama membaca naskah asli, yaitu membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Terus mengetahui kesan umum inti tulisan. Selanjutnya mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama, yaitu membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Nah, yang ketiga, gunakan kalimat baru, ya, yaitu menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Dan yang terakhir, yang keempat, ketentuan tambahan, yaitu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Ya, itu. Ada 4 langkah cara kita membuat ringkasan atau pesan ya dari sebuah cerita. Nah, tugas hari ini, yaitu silakan kalian ringkas, membuat ringkasan ya atau pesan hikmah dari cerita Perbedaan Bukanlah Penghalang, halaman 110. Ya, di halaman 110 ini ada bacaan yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Nah, silahkan kalian membuat ringkasan atau pesan hikmah dari cerita tersebut ya. Bagaimana caranya? Ya, kalian baca dulu. Kalian baca dulu ringkasannya ya, kalimatnya, naskah aslinya, lalu dipahami. Nah, nanti dari tiap paragraf kalian tentukan gagasan utamanya dan kalian membuat dengan kalimat baru ya, dengan bahasa kalian, yaitu pesan apa atau hikmah apa yang dapat kalian ambil dari bacaan Perbedaan Bukanlah Penghalang. Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, Bapak cukup untuk hari ini pertemuan kita. Ya. Mudah-mudahan ini yang kita bahas hari ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Untuk hari ini, Bapak akhiri. Tetap semangat walaupun masih BDR, dan sampai ketemu nanti pada hari Senin. Ya, kita pada pelajaran tatap muka kita. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.